الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menurunkan kitabnya kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah menjadikan untuk Al-Quran ini iwaja, penyimpangan, kebengkokan, apalagi kesesatan. Untuk apa? Qayyima, lurus. Selurus kita bisa mencapai target dan tujuan kita dalam hidup. Liyundhira ba'san syadida, untuk mengingatkan atau memperingatkan suatu bencana, suatu permasalahan syadida yang begitu besar. Apa itu? Yaitu hari kiamat dan kehidupan di akhirat. Kalau tidak dipersiapkan matang sejak di dunia, pastikan ba'sun syadid. Itu akan menjadi malapetaka yang sangat besar buat siapapun. Min ladunhu, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yubasyiral mu'minina. Sebaliknya dari yang tadi, kitab ini juga memberikan kabar gembira kepada mereka alladzina ya'maluna salihati, yang selalu mengerjakan kesalehan-kesalehan. Perbuatan yang saleh artinya perbuatan yang baik dan laik. Karena baik maka laik atau layak diterima oleh pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua layak diterima oleh alam semesta ini. Sehingga statusnya oleh Allah diangkat menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Pastikan Bapak dan Ibu sekalian, tempat terindah, tersuci adalah masjid di muka bumi ini. Itu amat sangat senang sekali digunakan untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi belahan bumi lain iri dengan tempat di mana kita setengah dan selalu bersujud ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qudwatil hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wa qala syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida min falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla kita panjatkan. Kemudian terus kita jadikan berbagai kesempatan yang Allah berikan sebagai upaya kita menyempurnakan syukur kita pada Allah. Sebagaimana Allah pun menyempurnakan agar kita bersyukur kepadanya, salah satunya adalah melalui Ramadan ini. Dengan Ramadan, masyarakat muslimin, pastikan lebih dari 20 jam atau barangkali paling tidak kalau dipotong tidur umpamanya, kurang lebih sekitar 6 jam, tidak kurang dari 18 jam kita ada dalam posisi dan status syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minimal 13 jam dalam sehari tanpa terputus kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla melalui saum ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat salam juga merupakan bagian daripada syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya seorang rasulnya tercinta. Rasulnya tercinta yang telah oleh Allah utus dengan membawa risalah. Risalah ini tidak lain hanyalah rahmat kasih sayang Allah. Bahasa sederhananya Bapak Ibu sekalian, Allah itu kasihan kepada kita. Tanpa Quran dipastikan kita tersesat. Tanpa Quran dipastikan kita tidak akan mengerti tentang makna kehidupan ini. Bahkan tanpa Quran tidak pernah tahu kita mau ngapain hidup ini. Diciptakan begitu saja, tumbuh, kembang dan terus besar. Sesudah itu kemudian mati. Maka Allah mengingatkan pada kita dengan salah satu firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang kerap dikutip dan diangkat oleh khatib Jumat ini adalah roadmap, peta jalan hidup kita. Starting pointnya mulai daripada iman. Tanpa iman tidak ada artinya semua kehidupan. Bagaimana selanjutnya kita mengisi keimanan dan menyempurnakan iman, sekaligus menikmati keimanan itu sendiri adalah dengan bertakwa. Takwa artinya, ma'asyiral muslimin, ini sering kita dapatkan dari guru-guru kita yang mengatakan takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Larangan siapa? Tentu saja larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi renungan saya paling tidak, takwa itu merupakan potensi terbaik dalam hidup manusia yang bisa menjadikan seluruh tatanan kehidupan itu efektif dan efisien. Tanpa takwa, menjalankan kemampuan menjalankan perintah atau menjauhi larangan, apa artinya sebuah peraturan? Konstitusi yang sudah disepakati secara nasional itu bisa hancur oleh ulah satu orang pribadi tertentu hanya karena ketidakpatuhan terhadap perintah konstitusi. Bagaimana halnya dengan Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayang tadi menurunkan Al-Quranul Karim. Allah sayang pada kita, tapi kita tidak mengerti. Sehingga kita, kalau istilah anak itu, tidak bisa disayang. Kalau orang Sunda bilang, istilahnya enggak mau dipikanya. Tidak mau disayang oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan halumma 'anil nar. Kata Nabi, jangan ke sana, jauhi itu api. Itu jurang, jangan ambil itu. Tinggalkan yang ini, ambil yang ini. Begitulah Allah kalau kita membaca Quran. Kata Allah, yakinlah kalian kepadaku, aku ini yang maha benar, aku yang maha berilmu, karena aku yang telah menciptakan kalian. Maka sang pencipta adalah yang paling tahu hasil ciptaannya. Apa yang kalian ragukan dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalian cari petunjuk.
Kalian minta petunjuk. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, selalu yang kita butuhkan adalah petunjuk. Terutama petunjuk menyelesaikan persoalan ketika kita menghadapi persoalan itu. Dan kata Felix Shaw, Al-Quran itu adalah jawaban. Dan saya katakan, Al-Quran adalah solusi. Silakan tanyakan apapun tentang kehidupan ini kepada Al-Quran, maka Quran akan menjawabnya. Silakan problematika dan persoalan apapun yang kita hadapi, cari solusinya, akan ada dalam Al-Quran. Dengan syarat tadabburkan. Dengan syarat tidak hanya membaca, tetapi lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala justru menginginkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mubarakun, kitab yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Pengertian berkah adalah izdiyadul khair. Arti berkah itu kalau ditanya apa sih yang disebut dengan berkah, yaitu semakin bertambah kebaikan. Contoh bulan Ramadan adalah bulan diberkahi, karena setiap detik kehidupan dalam Ramadan adalah kebaikan. Saya katakan tadi, minimal 13 jam tanpa terputus walaupun hanya 1 menit saja atau 1 detik kita berbuka. Cuman 1 detik, hanya sekedar minum seteguk, sesudah itu kemudian puasa kembali, batal dan tidak sah puasa kita. Kita tahan walaupun hanya 1 detik, walaupun hanya 1 teguk, kita sedang haus sekali, kita menahannya untuk Allah dan karena engkau ya Allah, karena saya beriman padamu, karena saya yakin bahwa engkau akan membalasku ya Allah, ihtisaban imanan wahtisaban. Bayangkan kita ada dalam kebaikan selama 13 jam dan tidak pernah terputus. Itulah yang disebut dengan berkah. Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan itu. Biyadikal khair, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali di tanganmu ya Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala? Mari dengan tadabbur, izinkan saya 5 menit sedikit membahas tentang tadabbur. Apa itu tadabbur? Sebelum masuk kepada contoh. Tadabbur artinya asal kata dari tadabbara ya tadabbar. Akar katanya dari dabara. Dabara itu artinya membelakang atau ada di belakang. Apa maksud tadabbur? At-ta'ammul fil aqibah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir, hendaklah berpikir juga tentang akibat yang bakal terjadi dari pemikiran kita itu. Hendaklah kita selalu memikirkan apapun yang bakal terjadi setelah kita melakukan suatu tindakan dan perbuatan. Maaf, sahabat-sahabat sekalian yang di media, pada saat mengangkat satu kasus dalam sebuah media, mohon maaf, pikirkan akibat kasus itu ketika diketahui oleh orang lain dan orang lain membacanya. Apa yang bakal terjadi dengan mereka yang membaca berita itu? Itulah contoh tadabbur. Begitulah pada saat kita memikirkan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghumumkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap surah dalam Quran itu diawali dengan basmalah? Kecuali surah Taubah atau surah Bara'ah. Seluruh surah yang 113 selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memikirkannya, ketika kita merenungkannya, bahkan kemudian kita berpikir tentang akibat daripada Bismillahirrahmanirrahim apa? Lihat, keterhubungan kita dengan seluruh yang maha memiliki kebaikan di alam semesta ini. Pada saat kita beriman kepada Allah, atau kita mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, saat itulah kita mulai terhubung dengan Allah yang maha menciptakan, maha tahu, maha mengatur alam semesta ini. Mana yang lebih baik dibandingkan dengan kita mengingat selain Allah Azza wa Jalla? Kalau ibadat, handphone yang saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, as-saimin was-saimat miliki, bayangkan kalau tidak terhubung dengan energi yang disebut dengan
listrik alias charge. Tidak dicas. Begitu dibuka seluruh energinya sudah habis. Tidak ada. Maka kita tidak bisa memanfaatkan. Atau tidak terhubung kepada internet. Masih bisa dipakai tapi tidak sempurna tanpa internet. Seperti itulah bismillah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Yang pertama, bahkan huruf pertama kali yang Allah ajarkan pada kita, yang Allah perintahkan kepada kita adalah huruf B, ba, bi, dengan. Artinya apa? Supaya kita terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terhubung dengan Allah, saat itulah siap-siap menerima seluruh saluran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kebaikan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Bismillah. Maka tadabbur yang pertama dilakukan dengan fiqhul lughah, pahami kata demi kata. Bi artinya apa? Ismun artinya apa? Allah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saat ini saya hanya akan mengupas 3 kata pertama. Yang pertama bi, yang kedua ismun, yang ketiga adalah Allah itu sendiri. Bi tadi sudah saya sampaikan adalah kata penghubung. Sebuah kata bahkan sebuah huruf hanya satu huruf saja yaitu bi, tapi fungsinya dia mengonkan seluruh dan mengaktifkan seluruh aktivitas kita terhubung dengan sumber energi, sumber kekuatan, sumber penciptaan dan sumber ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin mencari ilmu pengetahuan melalui internet, kenapa tidak mencari pengetahuan melalui Al-Quranul Karim kepada Allah? Sumber daripada seluruh ilmu pasti. Kenapa Allah itu ilmu pasti? Sebab Allah adalah yang maha penciptakan. Karena sang pencipta adalah yang paling tahu hasil ciptaannya. As-sani' adra bis-san'ati. Maka saya berani bertanggung jawab untuk mengatakan ilmu pasti yang sesungguhnya adalah Al-Quranul Karim. Yang kita seringkali mengklaim bahwa IPA itu ilmu pasti. Kenapa? Karena memang pasti bisa terlihat. Tetapi pandangan kita, mata kita yang seringkali terjebak oleh persepsi. Makanya kebenaran hari ini, kata Pak Dahlan Iskan, muncul ada istilah kebenaran perseptual. Persepsi kita mengatakan benar, itu adalah persepsi kita. Tapi faktanya belum tentu seperti itu. Sedangkan Al-Quran mengajarkan kepada kita adalah kebenaran faktual, kebenaran konseptual, kebenaran prosedural, dan yang ketiga kata belum adalah pengetahuan metakognitif. Hamba-hamba Allah, disitulah kita penting memahami kata demi kata. Dan tidak ada satu kata yang Allah angkat dalam Al-Quran sia-sia. Tidak ada faktanya, tidak ada nilai dalam kehidupannya. Enggak ada. Satu huruf dalam Quran itu punya makna seperti bi, di mana di situ menginstruksikan pada kita untuk jangan pernah terputus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita mematikan hidup kita terutama dari Allah Azza wa Jalla. Hubungkan terus, biarkan terus aktif, biarkan terus on dengan Allah. Dengan apa? Dengan iman. Kalau tadi puasa 13 jam, tapi iman 24 jam. Boleh kita putus 1 menit saja tidak beriman pada Allah? Halo? Boleh? Tidak. 24 jam. Oh, lagi tidur? Sebelum tidur kita sudah titipkan pada Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu lihat doanya. Betul? Hanya itu? Itu biasanya buat anak-anak. Kalau orang dewasa yang sudah tua-tua mau meninggal kayak begini, ya, itu doanya agak panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Doa itu ditutup dengan, ya Allah, saya beriman kepada kitab yang kau turunkan dan saya pun beriman kepada Nabi yang kau utus itu, ya Allah. Kalau kita diwafatkan dan tidak sempat bangun kembali di waktu pagi atau waktu subuh,
pastikan dia dalam keadaan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mau? Mau kapan? Nanti malam baca doa itu. Kalau belum ketemu cari di internet. Banyak. Allahumma aslamtu nafsi. Ya Allah, saya serahkan diriku padamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajah ini padamu ya Allah. Subhanallah. Itulah kalimat-kalimat indah yang ada dalam doa tersebut, Bapak Ibu yang saya muliakan. Disitulah pentingnya tadabbur, memahami kata demi kata, diksi demi diksi pilihan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dengan bismillah aja ma'asyiral muslimin. Yang kedua masuk kepada kata-kata ismun. Nah, kalau sudah ketemu kata bi, itu artinya bi dengan. Yang kedua ismun. Ismun seringkali diartikan oleh kita sebuah nama. Ini namanya apa? Sebut saja Mike. Ini namanya semua benda, peristiwa, kegiatan, apapun yang terjadi dalam kehidupan pasti punya nama. Ini saya lagi ngapain? Bahasa kita nunjuk-nunjuk. Saya sedang melihat namanya. Bapak-bapak sedang mendengar namanya. Sebuah kegiatan. Tidak ada satupun kegiatan, tidak ada satupun benda kecuali selalu memiliki nama. Bayangkan kalau ada satu kegiatan yang tidak bernama, maka kita akan tidak bisa berinteraksi dengannya, masyaallah muslimin. Dengan kata lain lagi adalah, kenapa dihubungkan nama Allah dengan nama Allah? Pertama tentu saja nama Allah yang terbaik yang 99. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang pertama kali kita baca. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa yang telah menamakan seluruh alam. Ini namanya pohon, ini namanya akar, ini namanya buah, ini namanya daun. Ketika Allah mengajarkan pada Adam alaihissalam, Allah yang mengajarkan itu nama-nama. Sehingga nama merupakan bentuk penyederhanaan dari apa yang disebut dengan realita dan fakta. Bahkan penyederhanaan dari suatu ilmu pengetahuan itu adalah nama. Maka dari itu Adam alaihissalam, ketika Allah mengutus dia sebagai nabi dan juga sebagai khalifah yang mengelola bumi, Allah bekali dia dengan nama-nama. Artinya dengan seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh Adam. Bukan seluruh ilmu Allah, tapi seluruh ilmu yang diperlukan Adam untuk mengelola bumi. Nabi Adam tidak dikasih ilmu yang tidak dibutuhkan untuk mengelola bumi, untuk hidup di muka bumi. Misalkan ilmu tentang malaikat, Allah nggak ajarkan kepada Adam alaihissalam, karena Adam adalah bukan malaikat. Adam adalah manusia yang akan tinggal di bumi. Sebagaimana malaikat tidak pernah diajarkan tentang apa itu nafsu dan bagaimana mengelola nafsu, bagaimana mengendalikan nafsu seperti puasa ini, Allah tidak pernah mengajarkan kepada malaikat tentang nafsu, sebab malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak membutuhkan ilmu itu. Itulah cara Allah mengajarkan kepada Adam ilmu yang efektif, artinya ilmu yang hanya diperlukan untuk kehidupan Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah mengajarkan dalam Al-Quran cukup dengan 17.458 kata yang Allah ajarkan pada manusia tanpa pengulangan. Yang dengan pengulangan sekitar 77.000 lebih. Kalau diulang-ulang Ar-Rahmah sekali di sini, Ar-Rahmah sekali di sini, Ar-Rahmah saja terulang tidak kurang dari 114 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahmah, rahmatan lil alamin. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan rahmah-rahmah yang lain ada sekitar 77.000 sekian. Lebih, hampir 80.000. Sedangkan yang tidak diulang tadi kata rahmah satu kali, tidak diulang, itu berjumlah 17.458. Artinya apa?
Kalau kita menguasai 17.458, itu artinya kita menguasai 17.458 konsep dalam kehidupan ini. Bisa tersesat. Halo? Bisa tersesat orang seperti itu. Dengan syarat ditadabburi. Dengan syarat direnungkan, difahami dan direfleksikan dalam kehidupan. Makanya Allah menegur, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha ma'asyiral muslimin. Kenapa belakangan ini sudah 3 tahun lebih saya keliling hanya memasarkan sebuah kata yang namanya tadabbur. Kenapa? Sebab tergelitik dengan ayat teguran Allah yang mengatakan, tidakkah mereka mentadabburkan Al-Quran, merenungkan, memikirkan dan merefleksikan Al-Quran dalam kehidupan, atau hati mereka yang sudah terkunci? Mau yang mana? Halo? Mau yang mana? Hati yang terkunci atau mau tadabbur? Makanya ulama mengatakan tadabbur ayatin, mentadabburkan satu ayat itu lebih baik dibandingkan dengan mengkhatamkan satu Quran. Kenapa? Karena hudan linnas, petunjuk hanya bisa didapat salah satunya dengan tadabbur ini. Tanpa mentadaburkan, kita membaca selesai satu hari satu juz, tidak ada satupun kata atau ayat yang kita tadaburkan, berlalu begitu saja tanpa petunjuk. Maka dari itu sekali lagi, untuk bismillah saja sudah lebih dari 3 tahun saya mentadaburkan kata bismillahirrahmanirrahim. Karena sekali lagi, itulah cara Allah berhubungan dengan penciptanya. Cara Allah minta dihubungkan dengan alam semesta. Ismun, seluruhnya ada pada kata ismun yang disebut dengan alam semesta. Ismun itu merupakan alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Ini namanya manusia, ini namanya manusia, ini namanya manusia. Itulah ismun. Hubungi nama-nama itu. Artinya berhubungan dengan alam semesta yang dihubungkan dengan Allah. Kalau ada ismun itu diartikan dengan abdun hamba, maka bismi artinya bi abdillahi, dengan hamba Allah. Kalau ismun itu digantikan dengan rizki, maka di situ harus kembali ke Allah, bi rizkillahi, dengan rizki Allah. Faham? Kalau ismun itu digantikan dengan siapa namanya? Halo? Ustaz? Syafi'i. Ini Syafi'iyullah. Hubungi Syafi'i yang merupakan hamba dan ciptaan Allah itu. Kalau ada suami, hubungkan suami dengan Allah. Kalau ada istri, hubungkan istri dengan Allah. Maka disitulah ismun merupakan representasi daripada Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan khalqun, ciptaan Allah azza wa jal. Sedangkan bi, bagaimana kita berhubungan dengan Allah tadi? Yaitu dengan bi. Dan Allah menurunkan penerjemahan bi itu adalah dengan risalahnya. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah? Yaitu dengan risalah Allah. Sembah Allah, jangan jauh dari Allah. Pegang tali Allah, wa'tasimu bihablillah, kapan dan dimanapun kita berada. Dan Allah adalah yang menciptakan, maka Dia yang telah menciptakan sebab akibat itu terjadi. Inilah yang kemudian saya gambarkan. Saya tidak bawa laptop di sini. Bu, Pak, perhatikan segitiga. Yang tertinggi di atas segalanya adalah Allah sebagai Al-Khaliq pencipta. Sebelah kanan atau sebelah kiri boleh. Itu adalah makhluk yang diciptakan. Dan yang ketiga adalah Al-Khuluq. Khuluq itu adalah satu akar kata dari khalaqa, yakhluqu, yang satu khaliq, yang kedua makhluk, yang ketiga khuluq. Khuluq artinya etika dan moralitas. Sangat tidak bermoral kalau kita mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat tidak bermoral kalau kita lebih berterima kasih kepada selain Allah dibandingkan kepada Allah. Maka Allah ajarkan, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala
Mengajarkan setelah bismillahirrahmanirrahim itu alhamdulillah, bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena manusia pasti akan terperangkap oleh yang namanya jasa. Dalam pikiran kita ada yang lebih berjasa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Kalau setuju, itulah tadabbur. Jadi yang kedua dari tadabbur, hubungkan kata dengan kata sehingga membentuk sebuah teori. Bahkan di situ ada hubungan sebab akibat. Kalau orang mengenal dengan sebab, yang satu akibat, saya atau kita di dalam Islam tidak cukup dengan dua hubungan kausalita. Ada trilogi hukum kausalita. Ada yang maha menciptakan sebab, ada sebab, dan ada akibat. Yang bertindak terhadap akibat siapa? Sebab atau yang maha menyebabkan? Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau mengendarai motor atau kendaraan mobil, begitu ada lampu merah, kemudian Bapak terus bablas di situ, nggak ada polisi, perlu berhenti atau tidak? Ditilang atau tidak? Sekali lagi, kalau begitu lampu merah, Bapak nerobos tapi tidak ada polisi, ada yang nilang atau tidak? Ditilang atau tidak? Jadi yang menilang siapa? Lampu merah atau polisi? Yang menilang itu adalah polisi. Kalau tidak ada polisi, tidak ada tilang pada akhirnya. Yang maha menentukan sebab menjadi akibat itu adalah yang menciptakan hukum dan aturan itu. Dan yang menegakkan hukum itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak akan berarti kalau Allah tidak bertindak terhadap akibat yang terjadi. Maka jangan mempertuhankan sebab, tapi sebab harus dijadikan sebagai salah satu sarana kita beriman pada Allah. Karena beriman kita mendapatkan akibat nanti masuk surga insya Allah. Tanpa iman, tanpa sebab, Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Semoga Allah melindungi kita. Halo? Cukup? Itu baru dua. Yang pertama fiqhul lughah, pahami kata demi kata, lanjutkan hubungan satu ismun dengan Allah, Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungkan dengan pertanyaan, kenapa semua surah itu diawali dengan basmalah? Kecuali surah Taubah. Kenapa? Supaya terbentuk dalam benak pikiran kita. Ketika Allah memerintahkan dalam satu surah yang kita baca setelah bismillahirrahmanirrahim, contoh Iqra, bacalah, kata Allah. Allah menyayangi kita dengan cara memerintahkan kita untuk membaca. Betapa pada saat kita tidak punya kemampuan membaca, seluruh bangsa Indonesia tertipu oleh berbagai macam informasi yang menyesatkan. Halo. Bagaimana ketika Nabi SAW ingin menyelesaikan manusia, diawali dengan bangsa Arab. Berbagai macam problematika bangsa Arab kita sudah tahu semuanya dalam sejarah. Kata pertama kali, dan itu adalah solusi pertama yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada Muhammad SAW dalam menyelesaikan persoalan itu adalah Iqra, baca. Membaca itu adalah solusi terhadap berbagai macam persoalan kehidupan. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua. Yang ketiga, fiqhul hidayah. Cari hidayah dan petunjuk Allah di dalamnya. Ya Allah, kau ulang-ulang itu bismillah setiap surah ini. Apa yang ingin kau tunjukkan pada hamba ini? Di balik itu semuanya ya Allah. Kau mulai seluruh surah dengan bismillah. Apa yang kau inginkan dengan kata-kata itu ya Allah? Alhamdulillah, paling tidak yang saya sampaikan itulah yang Allah berikan pada saya. Bismillah adalah rumusan trilogi hukum kausalita. Allah adalah penyebab yang maha menciptakan sebab. Dan Allah menciptakan ismun yang di situ ada yang namanya akibat. Berikutnya adalah apa yang disebut sebab. Sebabnya apa tadi? Risalah. Tidak beriman pada risalah, tidak beriman pada sebab, maka tidak mendapatkan akibat apapun. Atau akibatnya di luar apa yang Allah janjikan dalam Quran. Makanya jadikan kitabullah bagaimana berhubungan dengan Allah setiap saat. Yang hafal, itu saja yang dihafal. Yang belum hafal, kalau bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah yang paling kita hafal,
Coba renungkan Al-Fatihah itu. Kalau Bapak merenungkan dan mentadabburkan suratul Fatihah, saya jamin seluruh usia Bapak tidak cukup untuk bisa memikirkan isi dan kandungan itu. Terlalu banyak rahasia dan mutiara di dalamnya. Bagaikan Bapak dan Ibu sekalian menyelam di sebuah lautan yang di dalamnya begitu asik dan sibuk kita dengan mutiara yang ada. Dan terus semakin dalam, semakin jauh mutiara itu, semakin gaya luar biasa. Begitulah Al-Quran. Suratul Fatihah saja adalah salah satu ocean. Itu salah satu samudra yang Allah ciptakan untuk kita. Menenggelamkan diri di dalamnya atau tenggelam atau kita diving. Menyelamlah, bukan sekedar berenang di atasnya. Ya, bukan hanya sekedar swimming, tapi dive, masuk ke dalam. Bagaimana kita akan menemukan keindahan di dasar lautan itu sendiri. Begitulah Al-Quran. Oleh para ulama disebut wal bahru gusfihi, kata mereka Quran adalah lautan, menyelamlah di dalamnya. Kamu pasti akan temukan banyak rahasia luar biasa. Dan cara menyelamnya dengan apa? Tadabbur. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Masih ada 2 lagi, tapi 2 mungkin tidak terlalu signifikan. Insya Allah bisa dilakukan pada kesempatan yang lain. 3 yang paling penting. Baca kata demi kata. Sekarang Bapak Ibu sekalian boleh cek banyak aplikasi yang langsung begitu hurufnya, katanya diklik, nanti akan terbuka di situ. Kata ini asal katanya sekian, dalam Quran disebut sekian. Kalau kata-kata tadi rahmatun, katakanlah ar-rahim. Ar-rahim itu asal kata dari rahima, yarhamu, rahmatun. Ada rahmatun, begitu banyak dalam Quran. Silahkan baca kata demi kata, dan setiap kata itu nanti akan dihubungkan dengan ayat demi ayat. Baca ayatnya. Yang satu kata rahmah hubungannya dengan risalah, yang satu kata rahmah kok konteksnya adalah tentang kepribadian Nabi SAW. Nanti ada rahmah yang lain berhubungan dengan persoalan yang lain. Itu seluruhnya menunjukkan bahwa konsep rahmah sangat available, siap digunakan kapanpun dan dimanapun dan untuk persoalan apapun. Landasi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al majlisana hadha majlisan mubarakan, majlis nadhkuru fihi ya mujibas sailin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan majlis kami sebagai majlis zikir kami padamu ya Allah. Dengan cara kau ajarkan pada kami ilmu demi ilmu. Kau ajarkan pada kami melalui kitab suci, kitabmu Al-Quranul Karim. Apa itu yang disebut dengan petunjukmu. Dan bahkan bukti-bukti petunjuk itu sendiri ya Allah. Bahkan pembeda, sehingga kami bisa membedakan mana dunia, mana akhirat, mana yang nyata, mana yang hanya sekedar pura-pura. Ya Rabb, berikan pada kami dengan kitab suci ini kemampuan kami membedakan siapakah Tuhan yang sebenarnya, siapakah Tuhan yang patut kami sembah ya Allah, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun selain Tuhan yang patut kami sembah. Dan itu adalah Engkau yang mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Ya Allah, cerdaskan kami dengan Al-Quran, rahmati kami dengan Al-Quran, dan jadikan Quran itu sebagai imam untuk kami Allah, petunjuk untuk kami, bahkan cahaya yang selalu menerangi kami yang mujibas sa'ilin. Berikan pada kami rezeki dalam bentuk untuk selalu membacanya setiap saat, sore maupun pagi hari ya Rabb, siang maupun malam hari yang mujibas sa'ilin. Jadikan Quran ini ya Rabb sebagai tempat di mana kami berlabuh dalam kehidupan ini ya Allah. Berikan pada kami sekali lagi rezeki-Mu untuk selalu membaca kitab suci-Mu ini, mentadabburkannya, memahaminya ya Allah, bahkan sampai kepada merefleksikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menghafalnya ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb, jika duduk kami di tempat ini semata-mata karena Engkau ya Allah, maka ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, seluruh dosa dan kesalahan ibunda dan ayahanda kami, bahkan terimalah saum kami ya Rabb. Dari bumi ini, dari majlis ini, kami mohon
Tolong saudara-saudara kami di Gaza ya Rabb, yang saat ini banyak ibu-ibu di sana dan kaum perempuan yang tengah diperkosa ya Rabb, di sebuah rumah sakit Asy-Syifa. Begitulah mereka harus menelan berbagai macam penderitaan demi penderitaan. Namun kami tahu Engkau begitu sayang pada mereka ya Allah. Engkau begitu sayang kepada mereka ya Allah. Dan Kau inginkan dibangkitkan nanti tidak kurang dari 50.000 dari Asqalan, Gaza itu, orang-orang yang akan masuk ke dalam surgamu tanpa hisab ya Rabb. Kami tahu itu dari Rasulmu ya Allah. Takdirkan kami mendapatkan anugerah itu yang mujibas sairin semata dengan rahmat-Mu, bukan dengan amal perbuatan kami, apalagi keimanan kami yang kerap kali naik ataupun turun yang mujibas sairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.